Polisi menangkap terduga pelaku penyekapan 3 karyawan toko percetakan di kawasan Kalibaru, Jakarta Pusat. Korban diduga disekap selama 3 minggu dengan alasan salah satu dari 3 korban dituduh mencuri barang milik perusahaan. Seorang dokter di Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal di rumahnya setelah diduga mendapatkan intimidasi dari orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Iran meluncurkan serangan ke Bahrain dan Kuwait setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran yang diklaim sebagai balasan serangan Iran ke kapal kargo di Selat Hormuz. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Yasir Neneam. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama saudara, 3 pemuda, 1 diantaranya karyawan percetakan, disekap dan dipasung di sebuah percetakan di Senen, Jakarta Pusat. Meski keluarga telah membayar tebusan 50 juta rupiah, ketiganya tetap disekap hingga 3 minggu. Lu digembok. Kamu berapa orang yang dirangkap? Selain dia siapa lagi? Ada lagi? Ikutin yang di atas. LBH Forum Pemuda Kalbar menemukan 3 pemuda disekap dengan kedua kaki dipasung menggunakan rantai di sebuah percetakan di Senen, Jakarta Pusat. Penyekapan diduga berawal dari aksi pencurian plat percetakan yang dilakukan salah satu korban dibantu 2 temannya. Meski tebusan 50 juta rupiah telah dibayar, korban tetap tidak dibebaskan. Polisi telah menangkap 2 terduga pelaku penyekapan dan pemerasan, serta masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain. Reskrim bersama Pamapta mendatangi TKP salah satu percetakan, menemukan bahwa ada 3 orang inisial A, T, R sedang disekap dengan menggunakan gelang atau piringan, kemudian dirantai. Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang atas nama AS. Keberita selanjutnya, saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menjerat Taufik Hidayat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, Kejati Jawa Barat menunjuk 9 jaksa untuk mengawal proses penyidikan, saudara. Menanggapi harapan keluarga korban agar tersangka dihukum seberat-beratnya, Kejati pun menegaskan bahwa berat ringannya pidana ditentukan pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kejati Jawa Barat memastikan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Berkas untuk saat ini belum, kami baru menerima SPDP. Kita ke informasi lain, seorang dokter di Nusa Tenggara Timur meninggal diduga tertekan usai mengalami intimidasi dari 3 anggota yang mengaku sebagai anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas di rumah sakit di Keva Menanu. Jenazah Eliza Priscilla Utami Pakaenoni, jenazah Eliza Priscilla Utami Pakaenoni atau Dr. Ica disambut isak tangis keluarga dan kerabat saat tiba di rumah duka di wilayah Baumata, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat malam.
Korban dikabarkan mengalami tekanan psikologis setelah menangani pasien gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu 13 Juni 2026. Keluarga menyatakan almarhumah mengalami trauma setelah diduga mendapat intimidasi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pasca peristiwa itu, almarhumah berubah menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan menyebut almarhumah mengalami stres tingkat tinggi. Selain melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara ke Mahkamah Kehormatan Dewan, keluarga juga melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka secara kejam membunuh anak kami. Dan kita cuma minta satu, pimpinan DPR segera bersikap dengan pihak partai, kalau tidak kami keluarga dengan cara kami juga kami akan bersikap. Stres pertama, saya mau pulang Keva, Bapak. Saya jumpa ini 3 orang lagi, saya trauma. Kita ke Polda, lapor yang Polda NTT. Laporkan 3 orang ini? Ya? Laporkan 3 orang ini? Iya, laporkan 3 orang. Tapi kita secara hukum, untuk secara etik di DPR bagaimana? Ya, secara etik DPR kita lihat BK member tidak. Iya kan? Kita lihat ini kan sudah jelas. Inilah seorang anak perempuan yang telah mengabdikan diri. Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Eliana Papote berkomitmen mengungkap seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterangan saksi. Penyidik telah memeriksa rekan-rekan korban yang bertugas di instalasi gawat darurat saat kejadian dan dalam waktu dekat akan memintai klarifikasi 3 anggota DPRD TTU yang diduga terlibat dalam insiden itu. Dari teman-teman dokter Ica yang pada saat kejadian itu ada di lokasi. Kami akan meminta hasil rekam medis dari dokter Ica selama dirawat di Leona maupun berkoordinasi dengan rumah sakit BMGOI terkait hasil dari psikologi. Ya, kemudian untuk berikutnya kami akan segera mengambil meminta klarifikasi dari 3 anggota dewan tersebut. Sementara itu, Saudara, Bupati Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mendukung langkah keluarga almarhumah Dr. Ica yang akan melaporkan 3 anggota DPRD TTU agar diusut tuntas. Bupati menyatakan pemerintah Kabupaten TTU akan mendukung setiap langkah hukum yang ditempuh keluarga untuk mendapatkan keadilan. Oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol, sehingga ini presiden yang buruk bagi oknum tersebut. Karena yang kita sayangkan adalah oknum ini kan anggota dewan. Kami Pemda akan mendukung segala upaya yang akan diambil, apapun itu kami dukung dalam rangka memperoleh keadilan. Selengkapnya, Saudara, soal dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica hingga meninggal dunia, kita sudah bersama dengan Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Yosef Valentinus de la Salle. Selamat petang, Pak Yosef. Selamat petang, Mas. Kita turut prihatin begitu ya dengan tragedi yang menimpa Dr. Ica begitu. Pertanyaannya, bagaimana awal dugaan intimidasi pada korban ini akhirnya terungkap? Ya, kalau dari kronologis yang kami terima bahwa Dr. Ica saat itu sedang bertugas di luar jam kerja di Rumah Sakit Leona, kemudian mendapat rujukan pasien yang kena patokan ular, sehingga sesuai prosedur yang dilakukan oleh almarhumah bahwa tidak semua patokan ular itu harus langsung disuntikan anti bisa. Sehingga prosedur yang sudah dilakukan ini sesuai dengan yang seharusnya, tetapi oleh karena keluarga korban ini panik, yang adalah rombongan anggota DPR ini yang kemudian memaksakan dokter untuk menyuntikan bisa. Ini yang kemudian
keluarlah intimidasi di situ pada saat pemaksaan untuk menyuntikkan bisa ular ini, sehingga kemudian ada dari intimidasi itu yang kemudian ada kalimat bodoh yang ditujukan kepada Dr. Ica almarhum, sehingga ini yang kemudian mungkin menjadi trauma tersendiri terhadap Dr. Ica atas intimidasi ini yang kemudian berlanjut. Nah, dari situ kemudian Dr. Ica ini almarhum mengalami trauma dan kita langsung mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan terapi, dan terakhir kita mengarahkan untuk ke Rumah Sakit Ben Boy untuk melakukan pemeriksaan psikologis terkait dengan kondisi almarhumah. Begitu, Mas. Sehingga akhirnya Dr. Ica korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, begitu ya, Bang Yosef ya? Ya. Kalau kita lihat ada bukti hasil tes kejiwaan yang menyatakan bahwa Dr. Ica almarhumah ini mengalami stres tingkat tinggi begitu. Tapi dari Bang Yosef sendiri sudah ada keterangan tidak dari rekan korban ataupun keluarga almarhumah sendiri atas tekanan yang dirasakan oleh almarhumah? Ya, dari pas kejadian kita langsung perintahkan Kepala Dinas Kesehatan saya untuk lakukan pendekatan supaya Dr. Ica jangan di luar kontrol, sehingga kita lakukan pengawasan. Karena kalau terkait dengan psikis ini kan tiap orang tingkat menjaga psikis ini kan beda-beda, sehingga kita lakukan pengawasan. Kita konsulkan dengan Dr. Ica langsung almarhumah, kemudian beliau menyampaikan bahwa tekanan itu dia merasa bahwa saat itu dengan semua keilmuan yang dia punya, dia merasa bodoh karena di atas intimidasi itu, sehingga dia rasa percaya diri hilang, kemudian itu yang menyebabkan dia merasa rendah secara keilmuan dan merasa tidak dipercaya untuk menangani kasus di patok ular ini, sehingga dari situ awal dari trauma itu. Nah, dari hasil yang kita terima yang dilaporkan oleh kepala dinas saya, bahwa hasil konsul psikologis itu menyatakan bahwa almarhumah Dr. Ica ini mengalami trauma berat, sehingga akhirnya kita putuskan untuk menyampaikan ke keluarga untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal di luar kontrol. Ini yang kemudian kita mendengar kabar belakangan bahwa almarhum sudah putus napas oleh karena trauma yang dialaminya. Kita pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara sangat berduka atas kejadian ini. Duka ini adalah duka bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara, yang kami harapkan tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini yang kita harapkan ya, Bang Yosef, tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Dari hasil tes psikologi yang menunjukkan almarhumah mengalami tekanan berat, selain hal itu, apakah sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa korban ini mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota DPRD ini? Kalau itu secara parsial sudah dilakukan oleh kepolisian, sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang sekarang ini sedang berjalan. Semalam saya sama Ibu Kapolres melayat ke rumah duka, kemudian oleh pihak Polres menyampaikan ke kami bahwa saat ini sedang melakukan pemanggilan saksi dan sudah masuk ke tahap pemanggilan pelaku dari oknum ketiga anggota dewan ini. Tetapi sampai saat ini memang ketiga anggota dewan tidak bisa dihubungi di luar jangkauan, sehingga pihak Polres lagi berusaha untuk bagaimana menemukan mereka dan untuk dimintai keterangan, karena dari pihak saksi oleh kepolisian sudah lengkap, tinggal sekarang masuk ke pelaku. Berarti mau kita tegaskan, izin Bang Yosef, berarti dugaan intimidasi ini masih dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk memeriksa para saksi, begitu ya? Betul sekali, Pak, betul sekali. Jadi kita berharap proses ini berjalan lancar. Kami pemerintah daerah akan mendukung
semua langkah yang diambil oleh keluarga, karena kami sendiri kehilangan almarhumah Dr. Ica ini. Kami sekolahkan beasiswa untuk menjadi dokter ini secara utuh dari Pemda, sehingga kalau misalnya ini terjadi ke depan, kita khawatir tidak ada lagi nakes yang terutama dokter yang mau bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini yang kita hindari, sehingga kita jamin bahwa apapun langkah yang diambil oleh keluarga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten TTU ya. Bentuk dukungannya sejauh ini seperti apa, Bang Yosef? Kita menunggu, karena ini baru hari ini rencana pemakaman, sehingga apabila sudah selesai, keluarga kita akan undang untuk bertemu dengan kita, pihak Pemda, kira-kira langkah apa yang akan diambil, dan kita akan support langkah yang diputuskan oleh keluarga. Terakhir singkat saja, tadi ada informasi sudah berkoordinasi dengan Polres setempat TTU. Apakah Polres TTU juga sudah memeriksa para anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi ini, Bang Yosef? Saat ini sesuai dengan hasil koordinasi belum bisa dilakukan pemeriksaan, karena ketiga anggota dewan ini tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, dan tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi, sehingga kepolisian lagi berupaya untuk menemukan ketiga anggota dewan ini untuk dimintai keterangan. Seperti itu, Mas. Baik, kita nantikan seperti apa proses hukum dari kasus ini. Terima kasih Bang Yosef Valentinus, Bupati TTU, telah berbagi informasi di Kompas TV. Salam sehat. Terima kasih. Selamat sore. Kami akan kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto menyebut kampus sebagai tempat adu gagasan dan inovasi. Menurut Prabowo, dinamika adu pendapat di lingkungan kampus adalah bagian dari kebebasan akademik. Kompas Petang juga menyoroti soal safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlanjut ke Lampung Tengah. Jokowi menghadiri festival UMKM di Kecamatan Kota Gajah, Lampung. Presiden Prabowo Subianto menyebut kampus sebagai tempat adu gagasan dan inovasi. Menurut Prabowo, dinamika adu pendapat di lingkungan kampus adalah bagian dari kebebasan akademik. Presiden menyebut kebebasan akademik harus dijaga demi menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi rakyat. Prabowo mengaku tak masalah dengan adanya perbedaan pendapat dan meminta agar perguruan tinggi tetap aktif mengabdikan diri untuk fokus dalam bidang sains dan teknologi agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi. Sementara itu, konsolidasi nasional Konferensi Republik batal diselenggarakan di kampus UI Salemba. Konsolidasi tetap dilakukan secara daring. Awalnya, konsolidasi nasional bertajuk Jalan Menata Kembali Republik hendak dilakukan secara offline di kampus UI Salemba bersama kurang lebih sebanyak 165 organisasi. Namun pada malam hari jelang konsolidasi, Panitia Konferensi Republik mendapatkan kabar tempat itu tidak dapat digunakan untuk forum konsolidasi. Ketua Panitia Konferensi Republik Sudirman Said menyebut salah satu tuntutan dari konsolidasi nasional adalah mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil.
Republik. Jadi temuan atau menjadi rumusan dari hasil Konferensi Republik di Jakarta, nomor 1 adalah menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil. Yang kedua, mendesak segera dibangunnya formasi baru Republik untuk mengembalikan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah menyerukan bahwa hanya dengan bersatunya masyarakat sipil, Republik ini dapat diselamatkan. Sorotan selanjutnya, Saudara, safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlanjut di Lampung Tengah. Jokowi menghadiri Festival UMKM di Kecamatan Kota Gajah Lampung. Warga saling berdesakan dan berebut kesempatan untuk bisa berjabat tangan maupun bersuah foto bersama Jokowi. Sejumlah warga dari luar Kabupaten Lampung Tengah juga rela datang hanya untuk melihat langsung kehadiran Jokowi. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Azwan menuding aksi unjuk rasa menolak kehadiran Jokowi di Lampung dikendalikan pihak tertentu dari Jakarta. Andi Azwan mengklaim Jokowi masih dicintai oleh masyarakat dan unjuk rasa yang terjadi hanya dilakukan sebagian kecil warga. Itulah adalah namanya remah-remah roti saja, ya. Sesuatu yang dikendalikan oleh Jakarta, ya terus terang saya katakan, ya pihak-pihak yang membenci Pak Jokowi dan ingin mengglorifikasikan lagi mengenai ya semua ijazah-ijazah Pak Jokowi itu, dan kita lihat selama ini. Sebelumnya, Saudara, sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, menolak kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memulai rangkaian safari politiknya di Provinsi Lampung. Demonstran bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi. Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat dari polisi dari Polresta Bandar Lampung. Dalam orasinya, demonstran menilai safari politik yang dilakukan Joko Widodo belum tepat dilakukan di tengah berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik. Ditangkap, dipenjarakan hanya karena Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal usai jalani latihan dasar kemiliteran. Meski menuai kritik, pemerintah bilang tak ada kelalaian dalam penyelenggaraan Latsar Mil karena SOP pemeriksaan kesehatan peserta sudah dilakukan. Catatan Kompas TV akan hadir usai jeda. Saudara, 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal usai jalani latihan dasar kemiliteran. Meski menuai kritik, pemerintah bilang tak ada kelalaian dalam penyelenggaraan Latsar Mil karena SOP pemeriksaan kesehatan peserta sudah dilakukan. Inilah catatan Kompas TV, tragedi kemanusiaan sarjana penggerak koperasi. Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta. Karena mungkin dia sakit dan sebagainya, tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini 2 hal yang berbeda. Duka mendalam tak terbendung
saat keluarga mengantar jenazah Novia Ramadhani Sihotang ke pemakaman umum Kelurahan Losung, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan. Di usia mudanya yang baru menginjak 25 tahun, impian Novia membangun desa sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih harus kandas secara tragis. Keluarga terpukul dan menuntut tanggung jawab serta evaluasi dari pemerintah atas urgensi latihan kemiliteran ini. Tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu. Pelatihan dasar kemiliteran ini juga merenggut nyawa Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Calon manajer koperasi asal Jawa Barat ini telah dimakamkan di TPU Cijambe, Sumedang Utara. Tragedi ini menjadi pil pahit yang mengerikan. Selain Novian dan Rizky, 3 calon manajer lainnya juga gugur dalam kegiatan yang sama. Mereka adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaro, dan Nola Diasari. Kementerian Pertahanan pun menyatakan kelima calon manajer ini memiliki karakteristik serta kondisi medis yang berbeda-beda. Sebelum menjalani pelatihan, semuanya sudah menjalani tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut meninggalnya 5 peserta Latsarmil masih dievaluasi. Menurut Dudung, kematian peserta Latsarmil bukan disebabkan kelalaian pemerintah karena SOP seperti tes kesehatan peserta sudah dilakukan. Latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya, tapi mungkin karena dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Itu salah satu yang menjadi konsentrasi, tidak serta-merta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet Merah Putih, di retreat dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun menegaskan latihan militer ini harusnya dihentikan karena tidak relevan dengan pekerjaan calon manajer di Koperasi Desa Merah Putih. Tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini 2 hal yang berbeda. Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manajer. Di dalam koperasi orang diajarkan untuk menjadi manajer, baris berbaris misalnya. Apa relevansinya gitu. Nah, di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya. Dan itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Di tengah kasus meninggalnya sejumlah peserta, pemerintah tetap memutuskan melanjutkan program latihan dasar militer peserta Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan demi meningkatkan disiplin dan juga jiwa korsa peserta. Tim Liputan, Kompas TV. Meninggalnya 5 sarjana penggerak pembangunan di pedesaan atau sarjana penggerak koperasi saat mengikuti pelatihan semi militer adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian khusus. Harus ada koreksi total atas metode pelatihan yang selama ini berjalan
agar bisa mendapatkan cara yang benar dan tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan. Sarjana penggerak koperasi direkrut untuk menjadi konseptor dan pelaksana penggerak ekonomi desa melalui koperasi. Kompetensi dasar yang dibutuhkan adalah pemahaman sosiologis, komunikasi, dan kewirausahaan. Sehingga menempatkan mereka dalam doktrin militer dan terpaan fisik bukanlah pilihan yang benar. Para sarjana penggerak koperasi memang harus disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana koperasi desa, tapi tidak harus melalui metode penggemblengan fisik semi militer. Menyiapkan mental pekerja bagi calon prajurit untuk berperang beda dengan para sarjana yang akan mengelola koperasi. Penambahan wawasan kebangsaan dan mental cinta tanah air tidak harus didominasi oleh penggemblengan fisik ala militer. Selain itu, seleksi kesehatan di tahap awal harus lebih ketat agar menghindari risiko ekstrim hingga peserta bisa kehilangan nyawa. Negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa kelima sarjana yang sejatinya tengah mencari pekerjaan selepas lulus dari bangku kuliah. Pertanggungjawaban negara, salah satunya bentuknya adalah mengubah drastis metode pelatihan dan perekrutan dengan cara yang lebih tepat dan tidak menjadikan pendidikan militer satu-satunya metode untuk membentuk mental dan karakter disiplin. Investigasi internal untuk mengantisipasi adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan 5 nyawa melayang diperlukan dan hasilnya disampaikan ke publik secara transparan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda saudara, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Azwan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak pra-peradilan yang diajukan tersangka fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo. Iran meluncurkan serangan ke Bahrain dan Kuwait setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran yang diklaim sebagai balasan serangan Iran ke kapal kargo di Selat Hormuz. Saudara, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Azwan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak pra-peradilan yang diajukan tersangka fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo. Andi Azwan menyebut pengadilan tidak akan menunda sidang pokok perkara. Sidang perdana pra-peradilan Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juni. Sejumlah pihak tercatat menjadi tergugat, mulai dari Polda Metro Jaya hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jangan dilupakan, kita masih harus tetap membela Bu Kurnia, Pak Rostam Effendi, dan Ustaz Syahbaz. Kita tetap bersama. Tidak ada yang boleh memisahkan. Nanti yang dikatakan di pra-peradilan, ya, yang kalau tidak salah hari Senin itu pra-peradilan dari Roy Suryo, ya, yang lucunya itu kan menuntut presiden, menuntut jaksa agung, padahal mereka ini sudah bebas untuk itu. Dan keyakinan saya itu akan ditolak. Sementara itu, kubu Roy Suryo mengaku sudah menyiapkan amunisi untuk menjalani sidang pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyebut pihaknya sudah memiliki persiapan termasuk berkas-berkas juga legal standing. Pihak Roy masih menunggu apakah termohon terkonfirmasi hadir atau tidak. Juga pemanggilan termohon, kita tidak tahu apakah termohon bisa hadir dalam panggilan pertama atau masih belum lengkap sehingga perlu pemanggilan ulang. Sehingga untuk persiapan tim Pak Roy yang sudah ditunjuk Pak Roy untuk khusus pra peradilan juga sudah menyiapkan diri berkaitan dengan panggilan sidang pertama.
Sidang perdana gugatan pra-peradilan Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Senin besok pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda utama pembacaan permohonan. Gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo berfokus untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kubu Roy Suryo menilai penangkapan lalu terkesan semena-mena karena pihak kuasa hukum sebelumnya sudah menjamin kliennya akan kooperatif saat pelimpahan tahap 2. Kita tetap bersama. Tidak ada yang boleh memisahkan kita. Apakah langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan di menit-menit terakhir ini sebenarnya hanya taktik untuk mengulur waktu karena takut menghadapi pembuktian di sidang pokok perkara atau justru bentuk perlawanan terhadap kesemena-menaan saat penangkapan dilakukan? Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada Darmawan Waketum Brigade Rakyat Nusantara. Selamat petang Bang Ghafur. Bang Ghafur, selamat sore, bisa dengar suara Cindy? Ya, selamat sore Mbak. Bang Ghafur, besok nih sidang pra-peradilan perdana jam 9 pagi, persiapannya udah apa aja? Ya, tentu kami sudah persiapkan untuk mengajukan pra-peradilan ya Mbak ya. Dan besok itu agendanya adalah sidang perdana ya Mbak. Sidang perdana, kami sebenarnya berharap supaya besok ini supaya persidangan kita bisa cepat, maka kami berharap Polda Metro Jaya harus juga datang untuk memberikan jawaban terhadap permohonan kami. Karena kalau Polda Metro Jaya tidak hadir ya tentu akan memperlambat lagi proses pra-peradilan gitu Mbak. Dan sampai sekarang masih belum dengar juga konfirmasi kehadiran Polda? Belum, kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya apakah besok mereka hadir atau tidak. Tetapi yang pasti adalah besok sidang pra-peradilan adalah sidang perdana di mana kami akan menyampaikan apa yang menjadi dasar daripada permohonan besok di hadapan hakim tunggal ya, karena pra-peradilan kan tidak menggunakan majelis hakim, hanya satu hakim tunggal, Mbak. Dan itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Bang Ghafur, sorry. Tapi Mbak Cindy, oke. Kenapa kan biasanya Bang Roy Suryo kan dengan Dr. Tifa kan selalu berjalan bersama-sama, tapi kenapa ketika soal pra-peradilan yang satu memutuskan untuk ditarik gugatannya, yang satu kok jalan terus, kok nggak kompak nih? Iya, memang tidak harus kompak itu jalan bersama ya. Karena juga dakwaannya kan juga pasti berbeda, Mbak. Peristiwa pidana yang diduga adalah kejahatan itu kan juga berbeda. Sehingga kami dari tim kuasa hukum tentu memikirkan untuk mengambil langkah dan cara hukum yang tentu akan berbeda. Ada hal yang mendesak bagi kami, yaitu kenapa kami mengajukan pra-peradilan ini, karena kami melihat bahwa penangkapan dan penahanan kemarin yang diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi, termasuk juga seluruh relawan Pak Jokowi, itu kami melihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga ini yang perlu diluruskan gitu. Dan satu lagi terkait dengan objek pra-peradilan itu tidak hanya berhubungan atau terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi ada satu objek pra-peradilan yang kami juga akan uji besok ya sebagai bagian dari upaya paksa, yaitu status pencekalan Mas Roy yang harus dicabut oleh pengadilan. Jadi itu sangat urgen, sangat penting bagi kami sebelum kita masuk kepada persidangan pokok perkara. Tapi kalau ada kesan juga kemudian pra-peradilannya baru diajukan last minute, kemudian kan ya wajar ketika ada juga pertanyaan jangan-jangan ini taktik mengulur waktu. Anda tanggapannya gimana? Kami tidak mengulur waktu ya Mbak, karena pra-peradilan itu berdasarkan ketentuan KUHAP itu satu lembaga pra-peradilan yang ketentuan dari sisi waktu juga cepat ya. Jadi tidak ada kami mengulur-ngulur waktu gitu Mbak. Jadi itu saya kira satu persepsi yang salah. Memang berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan, karena ini adalah ketentuan hukum acara pidana yang baru, bahwa pokok perkara itu memang harus ditunda dulu sementara waktu gitu. Jadi kami dianggap mengulur waktu itu bukan menghindari persidangan, tidak, tetapi memang karena berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru, ketika tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa itu mengajukan permohonan pra-peradilan, maka
terhadap pokok perkara yang nantinya disidangkan oleh jaksa penuntut umum itu harus ditunda untuk sementara waktu. Dan penundaan ini kan sifatnya hanya sementara waktu gitu. Kita nggak tahu apakah 1 minggu ataukah 2 minggu. Tergantung dari kecepatan Polda Metro Jaya segera memberikan jawaban atau kemudian juga nantinya hadir dalam persidangan. Kalau belum hadir, nah ini yang kemudian akan memperlambat proses pra-peradilan gitu. Jadi kami juga ingin cepat gitu ya Mbak, karena berdasarkan ketentuan hukum acara pidana kan cuma 7 hari batas waktunya gitu ya, sejak sidang pra-peradilan gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak hadir, nah itu tentu yang akan memperlambat proses pra-peradilan. Jadi kalau dianggap ini mengulur waktu ya tidak tepat lah mengulur waktu. Orang juga ketentuan waktu untuk digelar pra-peradilan itu juga sangat limitatif gitu ya. Dan yang terjadi kan adalah hanya penundaan sementara waktu gitu. Berarti juga sebenarnya dari kubu Bung Roy Suryo pengen cepat-cepat sidang juga, buru-buru pengen pembuktian juga sebenarnya. Oh, kami tentu akan mengikuti semua ketentuan hukum acara pidana ya. Dan tahapan-tahapan persidangan itu kan sudah diatur secara limitatif dan ketat di dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau kita menggunakan KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya, yang diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHP terkait dengan objek pra-peradilan, pra-peradilan itu akan gugur secara hukum ketika pokok perkara itu sudah naik persidangan. Tetapi kami menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang baru, yaitu ketentuan pasal 163 ayat 163 bahwa permohonan pra-peradilan itu harus dihentikan untuk sementara waktu ketika belum ada putusan final dari pra-peradilan. Dan pra-peradilan itu kan putusannya final, tidak bisa dilakukan upaya banding maupun kayak kasasi gitu. Jadi ya kita bersabar aja dulu sampai nunggu putusan dari pra-peradilan. Dan ini ketentuan hukum acara pidana kita yang baru kan, lembaga pra-peradilan, kemudian pengadilan negeri yang nantinya mengadili pokok perkara ini kan juga sedang melakukan penyesuaian hukum gitu. Jadi tidak ada masalah, jangan ada tuduhan bahwa ini kami mengulur waktu. Tidak ada kami mengulur waktu gitu. Oke, kalau gitu saya juga mau minta tanggapannya sekarang. Sudah bergabung bersama kami juga Andi Azwan. Bung Andi, kalau tadi dari pihak kubu Roy Suryo membantah mereka nggak ngulur-ngulur waktu dengan mengajukan pra-peradilan. Kalau Anda melihat manuver Roy Suryo di last minute ini gimana? Ya kalau saya itu mau ngulur waktu. Tidak mungkin nggak mengulur waktu. Bagaimana sudah P21 dan mereka juga tidak ditahan. Ya, yang lucunya ada pra-peradilan ini yang ya sebagai termohon itu kan Bapak Presiden dan juga Jaksa Agung. Ya, ini mestinya mereka seperti dengan Dr. Tifa gitu kan, mencabut itu karena mereka kan tidak ditahan. Diajukannya untuk pra-peradilan itu ya dengan asumsi kan mereka akan ditahan pada saat itu. Ya, jelas memang dari KUHP baru itu ya harus diselesaikan dulu pra-peradilan, baru dilaksanakan pokok perkaranya itu. Yang mana lagi kalau bukan untuk bisa mencoba ya test case dulu dengan pokok perkara dari Tifa ya, mereka split. Artinya ini sudah mereka merencanakan untuk melaksanakan battle of law-nya ini dengan jangka panjang. Ya salah satunya itu bagaimana bisa menggunakan pra-peradilan itu untuk memperpanjang kasus ini. Begitu, Mbak. Maksudnya butuh diperpanjang itu karena ada yang belum siap atau ada maksud lain kalau menurut Anda? Ya, jelas saja kalau kita lihat apakah mereka punya saksi, ya. Bukan saksi ahli ya, kita bicara saksi. Kan dia mengatakan bahwa ada pasar pramuka dan sebagainya. Apakah mereka punya saksi? Apakah juga ada teman Pak Jokowi yang sama-sama waktu kuliah dulu itu, ya, masuk bersama, lulus bersama untuk menjadi saksi mereka. Itu kan suatu pertanyaan. Dan selama ini kan dia tidak memberikan suatu katakanlah barang bukti yang sahih yang dia katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Nah, dan kita lihat juga dari awal pun mereka ini kan tidak mau ini kasus akan masuk di persidangan. Nah, ya, kalau gitu Bang Andi, akan suatu trial by press untuk itu. Nah, kalau gitu Bang Andi, tapi kan ada dari kubu Pak Jokowi juga bilang sebenarnya pengen cepat-cepat peradilan biar pembuktian. Dengan adanya pra-peradilan ini Anda merasa terganggu nggak jalan atau pembuktian kasus utamanya? Kalau kami mau jalan, mau pra-peradilan silakan saja. Kita tidak merasa bahwa ini harus dipercepat ataupun diperlambat. Tapi kan masyarakat umum ini melihatnya ingin segera diselesaikan masalah ini karena banyak sekali tugas-tugas pemerintah ini ya yang harus dilaksanakan dan juga diawasi oleh masyarakat gitu loh. Ya, dengan kasus ini kan 1 tahun lebih, tapi buat kita kan
selalu patuh terhadap hukum. Kita ikuti saja alur permainan hukumnya seperti apa. Oke. Tadi Bung Gofur, kalau Bung Andi bilang ini sebenarnya lagi ngulur-ngulur waktu karena nggak punya saksi juga buat nantinya di sidang utama. Tanggapan Anda? Iya, tadi menarik ya dari yang disampaikan ada Andi Azwan di kalimat terakhirnya adalah kita ikutin saja proses hukumnya. Saya kira itu kalimat yang fair, ya. Artinya kalau kita ikutin saja proses hukumnya, ya berarti kita harus menghormati semua tahapan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Dan ingat loh, ini adalah praktek terbaru dalam rezim hukum acara pidana yang baru saja disahkan di awal Januari 2026. Ya, jadi saya setuju seperti yang disampaikan oleh Andi Azwan. Kita ikutin saja proses hukumnya, dan semua pihak juga, termasuk Andi Azwan, semua relawan, dan semua pendukung Pak Jokowi, termasuk kuasa hukum Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri harus menghormati semua tahapan dan langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan oleh kami sebagai pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan pra-peradilan. Memangnya Bang Gofur menangkap pesan sebaliknya, tidak ada penghormatan itu? Jakarta Timur. Kenapa Mbak Cynthia? Bang Gofur tidak memangnya menangkap kesan ada tidak penghormatan sampai meminta agar proses hukum ini dihormati? Ya, kalau cara menghormati proses hukum itu adalah kita tidak boleh membangun narasi bahwa ini ada upaya untuk menghambat. Tidak. Kami sedang menggunakan hak hukum kami yang diberikan oleh KUHP. Ini bukan satu langkah yang tidak yuridis. Ini langkah yang legal, langkah yuridis, bahwa kemudian ada penundaan terhadap pemeriksaan pokok perkara, yaitu konsekuensi dari hukum acara pidana yang baru. Bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka dan kuasa hukumnya, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara itu harus ditunda dulu sampai kemudian ada putusan final dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan mengadili permohonan pra-peradilan. Dan ingat, di dalam ketentuan hukum acara pidana kita yang baru, kan tidak ada upaya banding dan upaya kasasi. Ya kita hormati saja. Toh pada akhirnya juga kita akan masuk di dalam proses persidangan. Tetapi hormati keputusan kami bahwa kami memilih untuk mengambil langkah pra-peradilan. Terkait dengan Bu Tifa tidak mengambil langkah pra-peradilan, ya masing-masing kuasa hukum dan prinsipal tentu mempunyai pengkajian hukum yang berbeda. Kami merasa ini mendesak. Ini sangat urgent buat kami. Oke, kalau gitu saya juga minta tanggapan dari Bung Andi. Bung Andi katanya membangun narasi bahwa ini adalah mengulur-ngulur waktu adalah bentuk tidak menghormati juga. Tanggapan Anda gimana? Sebenarnya menghormati atau enggak? Ya, kalau kita melihat dari posisinya dari Roy Suryo dengan penasihat hukumnya, memang itu adalah strategi yang dia gunakan, dia jalankan untuk memperpanjang ya proses dari hukuman ini. Karena jelas memang kalau kuhap baru kan diselesaikan dulu untuk pra-peradilan itu. Saya tidak tahu akan berapa lama pra-peradilan itu menjalankan ya. Dari sisi kita lihat dari pandangan masyarakat ya, pasti ini mengatakan, loh kenapa harus dilakukan pra-peradilan? Sedangkan itu sudah P21 ya, dan mereka tidak ditahan. Apalagi sebagai status termohonnya itu adalah presiden, kemudian jaksa agung. Ya ini kan satu hal yang lucu di lain pihak. Andi Azwan sebentar, Andi Azwan sudah membaca permohonan pra-peradilan kami. Siapa yang termohon dan siapa yang turut termohon? Udah baca belum? Jangan asal komentar. Biar saya selesai dulu. Ya. Enggak, saya harus koreksi Anda karena Anda ngawur dari tadi. Udah baca belum siapa yang menjadi termohon dalam pra-peradilan ini? Anda jangan menyesatkan publik, jangan menggiring opini, tapi Anda sendiri tidak membaca permohonan pra-peradilannya gitu. Siapa yang bikin Anda termohon? Hah? Kan kita lihat sebelumnya itu. Coba saya tanya kepada saudara Andi Azwan, jawab dulu pertanyaan saya. Saudara mengatakan bahwa termohon ini adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, kemudian jaksa agung. Saudara tahu dari mana? Saudara udah baca belum permohonan pra-peradilan kami? Inilah kalau orang bukan pihak yang punya kepentingan hukum, akhirnya ngomongnya suka ngaco. Ya, sudah kita ketawain aja lah Andi Azwan gitu. Oke. Ya saya ketawa Andi Azwan aja lah. Ya, baik. Ngomongnya suka ngaco. Baik kalau gitu. Tidak mendidik publik tapi banyak menyesatkan publik gitu. Bung Gofur, Anda tuh sangat menyesatkan publik. Anda selalu menyesatkan publik. Saya yang memohon. Bung Gofur, Bang Andi. Saya yang punya dokumen. Ini kan Bung Gofur, Bang Andi, kita lanjutin besok aja kalau gitu di pra-peradilan di PN Jakarta Selatan ya. Kita lihat juga kebenarannya gimana. Bung Andi dan Bung Gofur, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu.
Saudara, Iran meluncurkan serangan ke Bahrain dan Kuwait setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran yang diklaim sebagai balasan serangan Iran ke kapal kargo di Selat Hormuz. Informasi yang sesaat lagi. You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. Will the U.S. respond? What is your message to Iran? You're going to find out. Saya lanjutkan informasi di Kompas Petang bersama Yasir Nene Ahmad. Saudara, Iran meluncurkan serangan ke Bahrain dan juga Kuwait setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran yang diklaim sebagai balasan serangan Iran ke kapal kargo di Selat Hormuz. Suara sirene meraung di Kuwait pada Minggu pagi setelah adanya laporan serangan drone dan juga rudal Iran yang menyasar Bahrain dan juga Kuwait. Serangan ini diluncurkan Garda Revolusi Iran sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat yang menghantam infrastruktur pengawasan dan juga fasilitas drone Iran. Dalam serangan ini, saudara, Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat. Iran mengecam akan menghentikan negosiasi perdamaian jika Amerika Serikat terus melanjutkan agresinya. Raungan sirene yang menggema di Kuwait ini, saudara, jadi tanda peringatan bahaya serangan udara atau ancaman militer. Bunyi sirene jadi alarm darurat yang menandakan bahwa wilayah udara atau keamanan negara dalam status siaga. Militer Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan menghantam 10 target militer Iran mencakup infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, situs pertahanan udara hingga fasilitas penyimpanan drone dan juga kapal ranjau. AS mengklaim serangan ini merupakan respons langsung atas serangan drone Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Siaran televisi Iran melaporkan suara ledakan keras terdengar di dekat desa Tahri, wilayah Sirik, Iran. Sumber militer setempat menyatakan ledakan berasal dari proyektil Amerika Serikat yang menghantam menara telekomunikasi di area tersebut. بیننده شبکه خبر هستید. همونطور که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید، دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای طاهرویه سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویه سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ. Soal serangan Amerika Serikat ke Iran, Trump mengklaim serangan diluncurkan karena Iran melanggar perjanjian. Trump juga mengancam akan melenyapkan Iran. Pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan juga drone serta situs radar pesisir milik Iran karena mereka melanggar perjanjian gencatan senjata lagi. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi. Tulis Trump di akun Truth sosialnya, saudara.
Iran kembali menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait usai serangan AS yang diklaim merupakan serangan balasan. Lebih lengkap soal hal ini saudara, kita bahas bersama dengan Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Mbak Angel Damayanti. Selamat petang, Mbak Angel. Selamat petang, Mas Yasir. Nampaknya ini harapan negosiasi masih jauh karena agresi militer yang kembali terjadi, tapi yang terbaru serangan ke Iran, ke fasilitas militer AS di Bahrain dan juga Kuwait. Apa pesan yang Anda lihat dari serangan ini? Intinya, Mas Yasir, ini sudah saya duga ya, tidak sesederhana itu ternyata untuk membuat kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran, karena kedua belah pihak ini memang masih punya rasa saling curiga satu sama lain, masih punya persepsi yang menganggap kedua belah pihak lah ya sama-sama melihat atau mempersepsikan masing-masing itu pihak lawannya itu sebagai ancaman. Iran melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, yaitu bentuk dari respons karena Amerika sebelumnya menyerang beberapa kota di Iran, dan Amerika pun mengklaim dia melakukan itu karena Iran sebelumnya menyerang kapal kargo di Selat Hormuz pada hari Kamis tanggal 26 Juni yang lalu. Artinya ini masih akan terus berlanjut. Salah satu pihak kemudian akan selalu mengatakan pihak lain lah yang menjadi penyebabnya. Aksi reaksi terus terjadi, dan ini sebenarnya kan semacam kayak upaya hanya untuk membuat kesepakatan damai ini tidak sungguh-sungguh terrealisasi. Nah, ini yang ingin saya tekankan, Mbak Angel, upaya yang Anda lihat upaya dari kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa kesepakatan damai ini betul-betul tidak terrealisasi. Apakah ini memang dari sana, bahasa sederhananya, memang dari sananya ini kedua negara emang nggak mau damai? Saya melihatnya memang sebenarnya gini, dua-duanya mau ada kesepakatan damai dalam arti gini, tidak menjadi konflik atau perang yang lebih besar lagi, tidak menjadi perang terbuka yang hanya akan menghabiskan banyak pihak, dan bukan hanya negara Iran yang akan menjadi korban, tapi negara-negara di kawasan pun akan menjadi korban. Sebenarnya kedua belah pihak ini sadar betul akan hal itu, sehingga mereka mencoba untuk mengikatkan diri kedua-duanya. AS dan Iran mengikat diri dalam sebuah kesepakatan. Sebenarnya itu. Tapi kedua belah pihak tidak punya rasa percaya yang tinggi satu sama lain, dan masih selalu mempersepsikan pihak lain itu sebagai ancaman. Itu yang belum selesai saya lihat, Mas. Sehingga saya melihatnya kesepakatan damai itu hanya sebagai cara untuk membuat perang ini tidak menjadi lebih besar, tapi selama persepsi ancaman di antara kedua belah pihak ini belum sungguh-sungguh selesai, kesepakatan damai yang real, yang sesungguhnya itu memang belum akan tercapai. Belum akan tercapai. Kalau seandainya sama-sama masih saling curiga, apakah penting, karena kita lihat sebelumnya ada negara-negara yang ikut berkontribusi dalam kesepakatan damai ini. Peran dari negara-negara tersebut apakah masih efektif untuk menciptakan rasa saling percaya antara Iran dan juga Amerika Serikat? Ya, karena kedua belah pihak, kalau AS dan Iran langsung ketemu memang tidak akan pernah bisa. Sehingga bantuan negara-negara ketiga, ya katakanlah Pakistan atau Qatar dan beberapa negara lain. Nah, disinilah peran ujian yang sesungguhnya buat negara-negara pihak ketiga, bagaimana bisa membangun persepsi yang sama antara AS dan Iran bahwa dua-duanya ini tidak saling mengancam. Nah, tentu di sini dibutuhkan political leverage. Artinya gini, negara ketiga ini harus punya kekuatan politik yang cukup besar, yang bisa menekan atau tanda kutip ya, menekan atau memastikan baik AS maupun Iran itu bisa saling menghargai, dan bagaimana caranya melihat kedua belah pihak ini sekali lagi bukan ancaman. Bukan saling mengancam gitu ya, tapi bahwa kita punya tujuan yang sama, memastikan kawasan ini stabil, memastikan Selat Hormuz terbuka sehingga minyak, energi bisa dan perdagangan itu bisa berjalan normal, dan memastikan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini tidak berdampak semakin luas di global. Itu kurang lebih. Meskipun sulit ya kalau kita lihat, karena dari Iran maupun Amerika Serikat sama-sama punya poin yang selalu dikedepankan dalam mediasi, seperti Selat Hormuz, wilayah Lebanon yang masih diserang terus oleh Israel. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, Anda melihatnya eskalasi agresi militer keduanya ini kedepannya akan semakin membesar atau lebih kepada perang proksi? Saya pikir hampir sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Yasir. Perangnya seperti yang sekarang lah, serang menyerang dalam konteks yang terukur, tidak menjadi terlalu
meningkat sampai tidak bisa dikendalikan, tapi juga tidak menghilang begitu saja sehingga tidak ada pokok-pokok pembicaraan yang mau dibahas. Jadi saya melihatnya ya dalam beberapa bulan ke depan akan seperti ini, kecuali sekali lagi tadi ada pihak ketiga yang benar-benar bisa memastikan baik AS dan Iran duduk bersama, punya poin-poin dengan persepsi yang sama, dan mereka punya kepentingan yang bisa diketemukan. Nah ini menarik nih Mbak Angel, soal pihak ketiga, karena selama ini kita lihat kan hanya negara Timur Tengah. Pertanyaannya singkat saja, menurut Anda seperti China atau Tiongkok dan Rusia akan berperan dalam pihak ketiga ini atau masih sama aja posisi mereka? Singkat saja. Rusia sepertinya belum akan bertindak karena dia mendapatkan keuntungan dari konflik ini. China sebenarnya kita harapkan mau turun tangan, tapi dia juga masih berhati-hati karena menjaga hubungan baik dengan Amerikanya maupun dengan Iran. Tapi justru di situ sebenarnya menjadi titik temu. China sebenarnya bisa karena dia dipercaya oleh Amerika maupun Iran. Itu yang saya lihat, Mas Yasir. Kita nantikan eskalasinya seperti apa ya. Terima kasih Guru Besar Keamanan Internasional UGI, Mbak Angel Damayanti telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat Mas Yasir, terima kasih. Dan saudara, sejenak Kompas Petang akan kembali dengan informasi ratusan pendukung Argentina memadati taman di Dallas untuk merayakan kemenangan atas Yordania. Sapa Amerika hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bakal menata Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan memangkas lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026. Penertiban dilakukan untuk menghemat anggaran negara. Prabowo bilang pemerintah sudah menutup lebih dari 200 BUMN. Sebagai upaya efisiensi kerja dan anggaran, pemerintah nantinya hanya akan menyisakan 250 badan usaha plat merah. Menurutnya selama ini banyak BUMN yang boncos karena harus membayar banyaknya direksi dan komisaris dengan laba minim. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut. 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat. Sorotan lain, saudara, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang perempuan yang ditemukan di mobil dinas yang terparkir di kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil penyelidikan sementara, korban tewas akibat kekerasan benda tumpul. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Misteri kasus tewasnya perempuan yang terdaftar sebagai pegawai ASN pemerintah Kabupaten Bangkalan diyakini keluarga merupakan kasus pembunuhan. Kuasa hukum keluarga korban mendesak polisi mengungkap motif dan pelakunya. Hasil otopsi sementara yang diterima keluarga diduga kuat ada unsur kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal dan jenazah sengaja ditinggalkan pelaku di area parkir Bandara Juanda, Sidoarjo. Menyimpulkan bahwa ini adalah ibu adalah korban pembunuhan. Sudah sebab kematian sudah walaupun belum disimpulkan tapi sudah kami bisa tangkap jelas itu bahwa itu adalah korban pembunuhan akibat mati lemas, kekurangan oksigen, dan dari pihak kepolisian ini bisa cepat menangkap pelaku ini dan agar bisa mengungkap peristiwanya seperti apa dan motifnya seperti apa. Sementara itu, polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi terkait kasus ini. Namun belakangan beredar foto pria di media sosial yang dikaitkan dengan korban. Pria ini diduga merupakan orang terakhir yang berinteraksi dengan korban RYS sebelum ditemukan tewas di area parkir Bandara Juanda. Menunggu hasil daripada laboratorium forensik Polda Jatim. Namun
kami dari pihak kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, tetap melakukan pendalaman, mengumpulkan data-data, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Demikian. Kini polisi tengah memeriksa dugaan kasus pembunuhan ini berdasar hasil otopsi, komunikasi terakhir korban dengan keluarga, hingga kemunculan pria misterius yang terekam CCTV meninggalkan mobil korban. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Harian Kompas ke-61, keluarga besar Kompas Gramedia melakukan ziarah ke makam para pendiri Kompas Minggu pagi. Dapat 6 nggak? Kan 61. Ziarah ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pendiri, sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai yang menjadi landasan perjalanan Kompas Gramedia selama 6 dekade lebih. Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak keluarga dan pimpinan, serta mengheningkan cipta untuk mengenang para perintis seperti Yaakob Utama dan PK Oyo. Dilanjutkan dengan doa bersama dan tabur bunga. Putra sulung pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama, Irwan Utama, mengingatkan bahwa Kompas telah berhasil melewati berbagai tantangan, mulai dari perubahan politik, perkembangan teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi. Dapat 6 nggak? Kan 61. Dapat 6 nggak? 61. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyebut kampus sebagai tempat adu gagasan dan juga inovasi. Menurut Prabowo, dinamika adu pendapat di lingkungan kampus adalah bagian dari kebebasan akademik. Presiden Prabowo menyebut kebebasan akademik harus dijaga demi menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi rakyat. Prabowo mengaku tidak masalah dengan adanya perbedaan pendapat dan meminta agar perguruan tinggi tetap aktif mengabdikan diri untuk fokus dalam bidang sains dan teknologi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sidi Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa.